Perkenalkan, nama saya Arjunan Tempuwulan, NIM 29020050003, Prodi Akuntansi, dosen Gunata Titi Wiyani, sarjana pendidikan, Master Akuntansi, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Saya akan mempresentasikan perencanaan dan pengendalian produksi. Perencanaan dan pengendalian produksi. Secara umum, pengendalian dan perencanaan produksi merupakan konsep yang strategi yang sangat penting dalam dunia instruksi. Keberhasilan dalam perencanaan dan pengendalian produksi membutuhkan perencanaan produksi yang efektif agar mampu memenuhi jadwal produksi yang ditetapkan. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengelola perencanaan produksi akan menyebabkan kegagalan melalui target produksi, keterlambatan pengiriman ke pelanggan, dan kehilangan kepercayaan mengakibatkan reputasi dan perusahaan mengalami penurunan atau menghilang sama sekali. Baruto menyatakan perencanaan dan pengendalian produksi atau PPC pada industri manufaktur apapun akan memiliki fungsi yang sama. Fungsi atau aktivitas-aktivitas yang ditangani oleh Departemen PPC atau PPIC secara umum adalah sebagai berikut. 1. Mengelola pesanan atau order dari pelanggan. Para pelanggan memasukkan pesanan-pesanan untuk berbagai produk. Pesanan-pesanan ini dimasukkan dalam jadwal produksi utama bila jenis produksi make to order. 2. Meramalkan permintaan perusahaan. Biasanya berusaha memproduksi secara lebih independen terhadap fluktuasi permintaan. Permintaan ini perlu diramalkan agar skenario produksi dapat mengatasi fluktuasi permintaan tersebut. Permintaan ini harus melakukan bila tipe produksi adalah make to stock. 3. Pengelolaan persediaan. Tindakan pengelolaan persediaan berupa melakukan transaksi persediaan, membuat kebijakan persediaan pesanan, kebijakan kuantitas pesanan produksi, kebijakan frekuensi dan periode pesanan, dan mengukur informasi keuangan dari kebijakan yang dibuat. 4. Penyusunan rencana agregat atau penyesuaian permintaan dengan kapasitas pesanan pelanggan dan atau ramalan permintaan harus dikompromikan dengan sumber daya perusahaan atau fasilitas, mesin, tenaga kerja, keuangan, dan lainnya. Secara agregat bertujuan untuk membuat skenario pembebanan kerja untuk mesin dan tenaga kerja, reguler lembur, dan subkontrak secara optimal untuk keseluruhan produk dan sumber daya secara terpadu, tidak terproduk. 5. Membuat jadwal produksi. JIP adalah suatu rencana terperinci mengenai dan beberapa unit yang harus diproduksi. Rencana agregat dalam rencana produksi apa, kapan, dan berapa yang akan direalisasi. 6. Merencanakan kebutuhan JIP yang telah berisi apa, berapa VNE harus dibuat selanjutnya harus diterjemahkan ke dalam kebutuhan komponen. Perencanaan kebutuhan material bertujuan untuk menentukan apa, berapa, dan kapan komponen sub-assembly dan bahan penunjang yang harus disiapkan. Untuk membuat perencanaan kebutuhan diperlukan informasi lain berupa struktur produk atau bill of material dan catatan persediaan. 7. Monitoring dan pelaporan pembebanan kerja dibanding kapasitas produksi, kemajuan terhadap dimonitor dan dibuat laporan untuk menganalisis. 8. Evaluasi skenario perbedaan dan kapasitas. Bila realisasi tidak sesuai rencana, maka agregat JIP dan penjadwalan dapat diubah atau disesuaikan kebutuhan. Fungsi-fungsi tersebut dalam praktik tidak semua perusahaan melaksanakan fungsi tersebut. Berlaku secara umum, ruang lingkup PPC tersebut
perlu dilakukan dengan tahapan yang sesuai dengan kriteria produk dan kebijakan produksi perusahaan agar perencanaan produksi di perusahaan peramalan special event dan perencanaan agregat. Pengertian perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah aktivitas untuk menetapkan produk yang diproduksi, jumlah yang dibutuhkan, kapan produk tersebut harus selesai, dan sumber-sumber yang dibutuhkan. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan pelayanan bagi konsumen, meminimalkan investasi pada persediaan di perusahaan, serta perencanaan kapasitas, pengesahan produksi, pengendalian produksi, persediaan kapasitas, penyimpanan dan penggerakan material, peralatan, routing dan proses planning, dan sebagainya, sehingga dengan adanya perencanaan produksi, perusahaan dapat mengelola tindak persediaan dan tindak produksi sesuai dengan tingkat harapan atau target penjualan di perusahaan. Fungsi-fungsi perencanaan produksi: 1. Membantu dalam menentukan beberapa peningkatan kapasitas dibutuhkan dan menyesuaikan kapasitas apa saja yang diperlukan. 2. Merencanakan kebutuhan jumlah produksi guna memenuhi kapasitas pasar. 3. Menjamin kemampuan perusahaan dalam proses produksi agar konsumen terdapat perencanaan yang disepakati. 4. Sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. 5. Memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi yang membuat penyesuaian atau perbaikan atas analisis yang telah dilakukan. 6. Merencanakan atau menyusun tahapan perencanaan jadwal induk produksi. 7. Memonitor tingkat persediaan, membandingkan dengan rencana persediaan dan melakukan revisi rencana produksi dan saat. 8. Membuat jadwal produksi, penugasan, serta penambahan mesin dan tenaga kerja yang terprediksi. Jenis perencanaan produksi. 1. Kriteria waktu. A. Jangka pendek. Perencanaan ini memiliki jangka waktu kurang dari 6 bulan. Jenis kegiatan yang termasuk dalam perencanaan ini adalah penugasan kerja, pengiriman, dan lainnya. B. Jangka menengah. Perencanaan ini memiliki jangka waktu 6 bulan hingga 2 tahun ke depan. Perencanaan ini meliputi perencanaan penjualan, perencanaan produksi, tingkat tenaga kerja, dan sebagainya. C. Jangka panjang. Perencanaan jangka panjang berhubungan dengan hal strategis, pengambilan keputusan, tanggung jawab pemimpin puncak. Planning test atau responsibilities. 2. Jenis proses produksi. A. Perencanaan produksi terus-menerus atau continuous. B. Perencanaan produksi terputus-putus atau intermittent. C. Perencanaan produksi berulang atau repetitive yang terjadi menjadi dua, yaitu dedicated repetitive, mixed model repetitive.